Alhamdulillahilladzi amarna bimuradil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim, fatazawwadu fa inna khayra zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji hanya teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan aneka anugerah kepada kita sekalian. Allah yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menunaikan jamaah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Semoga nikmat ini bisa kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk mencapai ridhonya dan mengisi sisa kehidupan kita ini untuk mendapatkan anugerah yang terbaik dan terindah darinya. Jamaah Jumat rahimakumullah, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran dan teladannya lah kita sampai di majelis yang mulia ini. Karena ajarannya lah kita semakin yakin bahwa salah satu dan menjadi satu-satunya jalan keselamatan dalam meraih kemuliaan hidup ini adalah meneladani perangai, akhlak dan perilakunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau mengikuti apa yang disunahkan, yang dicontohkan, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita saling berwasiat untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menjauhi segala larangannya dan menunaikan segala kewajiban dan perintah-perintahnya, maka insya Allah Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa Allah akan menambah nikmat kepada kita. Sebaliknya apabila kita kufur, ingkar kepada Allah, sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaan dan kemahaagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, manusia yang rugi kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sisa umur yang kita miliki ini kita optimalkan dan kita daya upayakan untuk meraih yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguh orang-orang yang bertakwa
dan orang-orang yang berbuat kebaikan adalah yang akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Maka dalam kehidupan yang kita lalui, kita harus senantiasa berupaya untuk senantiasa berbuat baik untuk meraih yang terbaik. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Yang artinya, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seorang yang berbuat dosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Al-Ayah, surat Al-Isra ayat 15. Jamaah rahimakumullah, marilah kita renungkan dari petikan ayat ini. Ayat ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Yang pertama, bahwa man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Allah memberikan berbagai pilihan kepada kita, termasuk pilihan untuk mendapatkan petunjuk atau sebaliknya mendapatkan kesesatan karena perbuatan kita. Dan kita alhamdulillah bisa hadir ini atas hidayah, petunjuk, maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membukakan pintu hati dan pikiran kita untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Maka sesungguhnya keselamatan diri itu tergantung dari apa yang dia lakukan. Hidup yang kita jalani pada hakikatnya adalah untuk mencapai keselamatan, mencapai kesejahteraan, mencapai kebahagiaan, mencapai keberuntungan, mencapai kesuksesan, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hidayah Allah, kita insya Allah akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Hidup itu adalah pilihan. Setiap yang kita lakukan pada hakikatnya adalah pilihan. Kegiatan, aktivitas yang kita pilih sendiri-sendiri. Termasuk kita hadir memenuhi panggilan adzan untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid ini. Dengan logika akal pikiran yang kita miliki, manusia akan mempertimbangkan segala sesuatu yang akan diperbuatnya, yang berdampak saat ini di sini maupun berdampak kelak masa yang akan datang dengan kehidupan akhirat. Sehingga langkah perbuatan yang akan kita lakukan pada hakikatnya sudah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya akan adanya risiko yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada diri kita
untuk memilih pilihan-pilihan yang strategis dari setiap aktivitas yang akan kita lakukan, sehingga kita diberikan kemampuan untuk melakukannya. Ilham senantiasa condong kepada kebaikan yang kita sebut sebagai inspirasi takwa. Namun di sisi yang lain, manusia disediakan pilihan untuk melakukan perbuatan fujur yang condong kepada adanya kesesatan atau kerugian dan kesengsaraan maupun kebangkrutan yang nyata. Maka jamaah rahimakumullah, kita tentunya harus memilih dengan pilihan yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita memilih yang merugikan diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sam ayat 8 dan 9, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha." Allah memberikan ilham untuk berbuat fujur, maksiat, kesesatan. Namun di sisi yang lain, manusia juga diberikan ilham untuk melakukan yang terbaik, yang indah, yang sukses, yang kita sebut sebagai at-taqwa. Nah, setiap aktivitas yang kita lakukan senantiasa ada dua pilihan tersebut, fujur atau takwa. Fujur itu karena manusia memilih pilihan kemaksiatan atau perbuatan dosa karena mengingkari dari apa yang diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita memilih takwa, berarti kita adalah memilih hakikat yang kecenderungan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, ilham yang kita dapatkan harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita pelihara. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan dari ayat yang berikutnya yang tersebut tadi, ayat 15, yang ketiga adalah orang yang berbuat dosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dalam Islam tidak ada dosa warisan, karena setiap orang menanggung dari apa yang dia lakukan. Sekalipun dalam kenyataannya orang itu melakukan perbuatan kebaikan berjamaah atau melakukan perbuatan jahat yang bersekongkol atau berkolaborasi, berkelompok, tapi itu semuanya akan dipertanggungjawabkan kita masing-masing. Seorang anak melakukan kebaikan, dia untuk dirinya sendiri. Seorang orang tua melakukan kejahatan yang berdampak, anaknya mendapatkan dampak dari kejahatannya, itu juga akan dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Maka setiap diri harus mempertanggungjawabkan dari perbuatannya. Tidak kita mewariskan kejelekan, tapi sebaik-baik orang adalah yang mewariskan, yang menanamkan kebaikan di mana saja, termasuk pada generasi yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, maka yang terakhir, Allah tidak akan menyiksa hambanya sebelum diutusnya seorang Rasul. Rasulullah SAW telah diutus sejak Nabi Adam sampai Muhammad, yang sampai sekarang sudah 4 abad dan menuju ke 15 abad yang lalu. Nubuwah kenabian sudah dijelaskan, sudah disampaikan. Tinggal sekarang saat ini kita adalah mentaati, melanjutkan, dan menghidup-hidupi sunnahnya untuk kita praktekkan dalam kehidupan, untuk membimbing kita mencapai kemanfaatan di dalam kehidupan ini. Maka khatib mengajak diri sendiri dan jamaah, marilah kita senantiasa untuk melakukan yang terbaik dari sisa waktu yang kita miliki, karena kita tidak tahu hari esok akan seperti apa. Apakah pandemi COVID ini akan
sepanjang hidup kita tidak tahu. Apakah penyakit-penyakit yang ada atau setelah COVID ini bukan berarti kita akan aman lagi? Berita terkini, ada analisis oleh para pakar yang menyatakan bahwa bulan-bulan atau tahun-tahun ke depan banyak fenomena alam yang akan terjadi, yang itu dibutuhkan mitigasi. Kesiapan kita sebagai manusia yang berakal untuk siap menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Termasuk seperti halnya kalau sisi ekonomi akan ada resesi. Kalau di sisi alam yang terkait dengan teknologi, sekarang teknologi nuklir, mungkin orang ahli mengatakan bahwa akan ada risiko yang akan terjadi. Tapi di sisi yang lain orang awam menyatakan bahwa kita tidak tahu bagaimana risikonya apabila kita tidak mampu mengantisipasi. Demikian juga dampak kesehatan yang akan terjadi di alam ini. Maka sebagai seorang yang beriman, kita harus kuatkan daya imun kita dan daya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu ini adalah by design dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditakdirkan. Tapi di sisi yang lain ada Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk berikhtiar, untuk berusaha. Maka itu dua-duanya adalah sebagai suatu bentuk keadilan ilahi. Satu sisi Allah mempunyai takdir yang terjadi, tapi di sisi yang lain Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengantisipasi masa yang akan datang, yang akan terjadi. Maka kita siapkan bekal iman yang kuat, sehingga akan menguatkan daya imun kita, sehingga kesehatan kita semakin baik dan semakin termanage diri kita, sehingga waktu kita akan senantiasa bermanfaat. Sebagai kesimpulan, jamaah rahimakumullah, manusia selalu diberikan pilihan-pilihan hidup. Semua pilihan mengandung risiko dan dampak, baik di sini di dunia maupun besok kelak di akhirat. Ketakwaan akan menginspirasi kebaikan, sebaliknya fujur, kemaksiatan mengilhami orang untuk berbuat dosa dan maksiat. Oleh karena itu kita berusaha keras untuk melakukan dan mempraktekkan kebaikan-kebaikan, ketakwaan untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi saat ini adalah qadarullah yang harus kita sadari. Sekalipun akal dan pikiran manusia sebagian bisa mengatasi masalah, namun kita harus selalu bermunajat, memohon kepada Allah, bersyukur, memohon pertolongan kepada Allah. Tidak boleh kita takabur, sombong, dan mengakui atas kehebatan manusia. Justru selalu tawadhu, merendahkan diri, memohon kepada Allah agar Allah memberikan karunia kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan anugerah yang terbaik dan terindah kepada kita semua. Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah mengampuni dosa-dosa kesalahan orang tua kita. Allah mengampuni dosa dan kesalahan guru-guru kita. Allah mengampuni dosa dan kesalahan para pemimpin kita, sehingga mereka bisa memimpin dengan keadilan, dengan kemakmuran dan kesejahteraan, menghilangkan penderitaan dan kekurangan bagi masyarakat yang dipimpin. Semoga Allah mengampuni dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya kita mohon kepada Allah agar senantiasa memberikan kebahagiaan hidup, terhindar dari segala goda rencana bala bencana, selalu diberikan petunjuk untuk selalu berjalan pada jalan yang lurus, dimudahkan dalam segala ikhtiar dan usaha, dimudahkan dalam mencari rizki yang halal dan berkah, sekalipun kita pada masa pandemi dan kesulitan, dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan dan mampu menghindarinya, sehingga kita terbebas dari segala bentuk penderitaan di dunia dan azab di akhirat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi mura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta watbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'aha warinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan 'inda al maut wa rahmatan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.